Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mohon maaf, ada sedikit miscommunications. Kita akan mulai kuliah dengan kalian negosiasi. Ya, sebentar saya copy invite link. Bentar. Oke. Ya. Ini kalian negosiasi. Ya, oke. Sekarang kita lihat nomor 1 sebentar ya. Kayaknya nggak cocok deh kalau kayak pakai background ini. Backgroundnya ini aja deh. Ya, seger ya. Oke. Nah, sekarang kita lihat di dalam satu semester nanti kita akan kuliah menggunakan e-learning. Nah, yang akan kita kerjakan itu ada rencananya. Namanya rencana pembelajaran semester. Itu Anda bisa lihat ya di e-learning. Nah, kalian negosiasi apa yang ingin dicapai, kemudian deskripsi singkatnya, terus kemudian buku-buku apa aja, ya. Saya banyak menggunakan buku-buku dari Harvard Law School. Karena apa? Kalau negosiasi itu biasanya yang paling banyak melakukan negosiasi itu adalah para lawyer. Nah, sehingga saya pikir wah paling enak ngambilnya dari Harvard aja, yang law school-nya. Nanti materinya juga tentu akan kami share, dan kalau Anda mau diskusi tetap terbuka kolom diskusinya, ya. Terus kemudian nanti ada nih segala macam. Minggu 1, minggu 2, minggu 3, dan seterusnya. Ya, ada UTS. Itu di seksi ke-8. Ya, UTS. Habis itu diterusin lagi. Dan sampai dengan terakhir ujian akhir semester. Oke? Di situ beres ya. Nah, sekarang apa yang kita akan ini saya mesti masuk dulu ke kontrak pembelajaran. Kontrak pembelajaran. Nomor 1, kita akan lihat sebaran mata kuliahnya seperti apa. Ini sudah disesuaikan dengan rencana pembelajaran semester. Ya. Sebaran mata kuliah itu dulu namanya Satuan Acara Perkuliahan, SAP. 14 sesi. UTS setelah sesi 7, UAS setelah sesi 14. Nah, Giji, kita menggunakan trilogi Giji, yaitu knowledge-nya, SAP-nya ini sendiri, 60%. Kemudian tugas, kegiatan itu 20%, dan networking 20%. Jadi enggak semuanya diselesaikan di ruang kuliah. Nanti juga ada yang diharapkan ada dilakukan di luar kuliah.
Oke. Ya. Berikutnya, ini adalah paruh pertamanya. Apa kabar, Neng Rizky? Kita sambil jalan aja ya. Pada paruh pertama, kita akan ngomong tentang pentingnya negosiasi. Nah, berhubung kita kelas offline, saya tuh kepingin bikin games. Nah, games ini harus offline. Nah, nanti saya akan minta komitmen dari Anda. Kapan bisanya? Kalau bisa minggu depan akan lebih bagus. Pokoknya sekali aja lah. Karena ini games ini benar-benar menarik. Harus dilakukan offline. Ya. Supaya orang bisa merasakan, oh kayak begini negosiasi. Oh begini apa namanya godaannya. Oh begini berubahnya dalam negosiasi. Itu yang kedua. Ketiga dalam membangun kemampuan negosiasi. Setelah itu konsep negosiasi itu seperti apa, teknik strategi negosiasinya juga seperti apa, prinsip-prinsip negosiasinya seperti apa, dan presentasi mahasiswa. Nah, kenapa saya bilang ada presentasi mahasiswa? Ini menarik nih. Bentar. Oke. Begini, PowerPoint portion of screen. Sorry, Anda bisa lihat ini saya nggak? Screen saya nggak? Kok jadi kayak gini ya? Sorry. Gangguan teknis. Komputer audio. Oke. Sabar ya. Sabar. Nggak ada. Sabar. Negosiasi bisnis. Oke. Ini gimana jalan ini ya? Gusti Allah. Ya, balik lagi. Di sini kita lihat ada presentasi mahasiswa. Artinya begini. Setiap satu saat sebelum kita melakukan UTS atau UAS, maka ada presentasi. Mahasiswa melakukan presentasi. Topiknya apa? Topik dari mata kuliah sesi pertama sampai sesi ke-6. Ya. Nah, di situ mahasiswa lihat mana yang kira-kira menarik untuk mereka. Nah, masuklah itu. Diolahlah itu. Presentasikan. Itu ya, kita bisa tanya jawab, bisa diskusi segala macam. Ini tidak perlu online masih bisa, ya. Nah, yang menjadi menarik adalah siapa yang presentasi. Siapa yang pertama mau presentasi? Ya saya duluan Pak. Ya,
dia akan saya jamin nilainya minimum 90 untuk tugasnya. Minimum. Kalau dia bagus ya saya bisa kasih 95. Kalau 100 nggak bisa ya. Kalau 100 itu sempurna ya, susah ya. Antara 90 95 lah paling. Nah, yang kedua itu turun lagi 80 85. Nanti yang cuman ngumpulin gitu aja ya dapat 70. Ya. 70 itu payah loh. Ya. Untuk dapetin B, orang itu mahasiswa itu harus dapat nilai minimum 71. Jadi kalau 70 itu C masih. Oke? Ya harapannya Anda nanti sudah mulai mempersiapkan diri. Ingat ya, pada sesi ke-7 ada presentasi mahasiswa. Oke? Kemudian sesi ke-8 kita akan bicara tentang BATNA. Best Alternatives in Negotiations Agreement. Kira-kira membangun alternatifnya apa aja? Terus kemudian menyampaikannya gimana? Kalau bahasa mafia itu, Anda memberikan tawaran yang tidak dapat ditolak. You make an offer they cannot refuse. Nah, karena apa? Wah iya benar ya, nggak ada lagi yang lebih bagus. Kayaknya cuma ini. Nah, itu berarti Anda sudah dapetin BATNA. Kemudian kita lihat tahapan negosiasi itu mana. Kenapa? Supaya nanti Anda tidak muter di cuma tahapan ini aja. Padahal sudah harus pindah. Masih muter di sini aja. Lama-lama orang malah, sebentar ya. Orang ini jujur nggak ya? Wong kelihatannya saya sudah setuju tapi kok balik lagi meyakinkan, balik lagi. Jangan-jangan saya ketipu nih. Itu contohnya bahwa dia tahapan negosiasinya tidak melangkah ke yang lebih jauh. Oke. Kemudian kita akan mempelajari negosiasi dengan orang sulit. Ya, difficult people. Difficult people itu gini ya. Di masyarakat kita 5-10% itu orang-orangnya adalah orang-orang yang sulit. Orang-orang yang aneh. Saya nyebutnya nggak aneh ya, saya nyebutnya lebih senang orang-orang yang punya sistem nilai berbeda dengan orang lain. Nah, bagaimana kita nego dengan mereka? Itu menjadi menarik. Kemudian pertemuan ke-11 atau minggu ke-12 itu kita menegosiasikan gaji. Gimana sih negosiasikan gaji? Bisa kok gaji itu negosiasikan. Caranya, nah nanti kita bicara caranya. Berikutnya adalah hubungan baik dalam negosiasi. Jadi negosiasi itu bukan cuma pada waktu negosiasi. Sebelum negosiasi, setelah negosiasi, ada hubungan-hubungan baik yang harus dijaga. Nah ini yang akan kita kita gali lebih dalam. Setelah itu kita ngomong dokumen negosiasi. Jadi dalam negosiasi kita mesti menyiapkan dokumen apa aja. Supaya negosiasi tadi tidak mentah. Ya. Orang bisa lihat, oh ada negosiasi, oh hasilnya seperti ini, dokumentasinya seperti ini. Oke? Nah, untuk sesi ke-14, balik lagi. Presentasi mahasiswa. Bahannya dari mana? Bahan dari sesi 8 sampai sesi 13. Anda pilih salah satu, atau Anda mau jadikan satu topik, atau Anda mau bikin kasus, silahkan. Kreativitas ada di tangan Anda. Ya. Nah, timnya gimana? Satu orang satu presentasi. Ya. Nggak pakai tim-timan, percuma nggak pernah ketemu juga kok. Ya. Oke. Nah, ini adalah aturan-aturan. Kita pakai aplikasi e-learning. Ya.
username password sudah terserah itu. Materi, tugas, diskusi, absensi kita lakukan di e-learning. Jika diperlukan kita akan bikin kuliah Zoom meeting. Nah, ini sistem penilaiannya. UTS 30%, UAS 40%, kuis presentations 10%, tugas 10%, absensi 10%. Nah, sebenarnya presentasi Anda nanti itu masuknya di kuis. Ya. Kalau upaya waktunya tidak cukup, itu juga saya masukkan sebagai tugas. Ya, jadi Anda mengerjakan presentasi itu udah 20%. Lebih mudah kan? Oke? Nah, ujian kita menggunakan open book. Dan karena ini sistem online, banyak di antara kita terus pinjam di copy and paste gitu aja. Oh, tunggu dulu. Nanti saya akan secara random melakukan pengecekan plagiasi. Siapa yang plagiat, nah itu dia langsung kena. Jadi kalau Anda copy dari internet, jangan langsung di paste begitu aja. Rubahlah menggunakan kalimat Anda sendiri. Ya. Kok bisa ketahuan? Ketahuan. Kelas ini kecil. Ya. Jadi kalau ada sesuatu yang berulang, itu kerasa. Perasaan udah pernah lihat ini. Jawaban kayak gini kayaknya tadi ada. Nah, itu lebih mudah buat kami para dosen. Oke? Nah, ini adalah waktu kuliahnya. Enggak sih, saya nggak mewajibkan aktif lah, terserah mau aktif. Videonya enggak ya nggak apa-apa. Kurlapnya seperti itu. Oke. Sampai di sini ada pertanyaan? Silakan kalau ada pertanyaan. Biasanya sih nggak ada. Biasanya tidak ada. Oke. Kalau gitu kita habisin aja deh. Sesi satunya. Pentingnya negosiasi. Urgensi negosiasi. Pentingnya negosiasi. Negosiasi itu apa sih? Secara umum, negosiasi itu adalah bentuk komunikasi. Jadi negosiasi itu intinya adalah komunikasi. Nah ini jelas tidak bisa dipisahkan dalam kehidupan sehari-hari. Bisnis maupun sosial tetap kita butuh, terutama komunikasi. Dia juga merupakan satu interaksi sosial dari berbagai pihak yang tujuannya untuk mencapai kesepakatan bersama yang dianggap menguntungkan pihak-pihak yang bernegosiasi. Pelaku negosiasi disebut negosiator. Sederhana ya. Jadi negosiasi itu adalah komunikasi bertujuan untuk mencapai kesepakatan bersama yang saling menguntungkan. Pelaku negosiasinya disebut negosiator. Oke. Tujuan negosiasi biasanya itu adalah mencapai satu kesepakatan yang dianggap menguntungkan untuk semua pihak. Ya. Nah,
Bisa juga untuk menyelesaikan satu masalah yang tengah dihadapi para pihak yang bernegosiasi. Sorry, minum obat. Nah, yang diinginkan, kondisi idealnya adalah semua pihak itu mendapatkan keuntungan. Atau kita nyebutnya sebagai win-win solutions. Ada beberapa yang cuma win-lose. Satu menang, yang satu nggak dapat apa-apa. Yang parah lagi lose-lose. Dua-duanya nggak dapat apa-apa. Biasanya yang lose-lose ini emosional. Sehingga rusak-rusakan akhirnya. Ya, ini yang harus dihindari. Nanti kita sedapat mungkin mendapatkan win-win solutions. Masalahnya, win-win itu tidak sebutkan. Yang A itu win-nya berapa persen, yang B win-nya berapa persen. Enggak penting. Yang penting masing-masing win. Ya, itu dulu. Nanti sejalan dengan waktu kita coba tingkatkan faktor winningnya tadi. Ya. Manfaatnya ada jalinan kerjasama antara satu pihak dan pihak lain. Ingat untuk mencapai tujuan masing-masing. Ada pengertian, ada kesepakatan, ada dampak yang mereka mengerti. Kalau mereka sudah bernegosiasi dan saling menguntungkan, maka negosiasi tersebut bisa dirasakan sebagai suatu kesepakatan bersama yang dijalankan oleh para pihak. Nah, tentu saja interaksi yang positif antara pihak negosiasi akan membangkitkan dampak yang luas bagi masyarakat masyarakat banyak ya. Gitu. Nah, faktor utama negosiasi. Pihak yang terlibat, siapa aja sih? Apa sih kepentingannya? Apa latar belakang para pihak? Apa posisinya dalam proses negosiasi? Itu kita perlu tahu. Ya. Hubungan dan peran para pihak dan perantara mereka. Dia itu hubungannya apa dengan orang-orang yang ada di sini? Hubungannya apa dengan orang-orang yang kita bicarakan? Hubungannya apa dengan negosiator yang sedang bicara? Kita perlu tahu juga. Komunikasi, cara yang paling efektif untuk menyampaikan itu kayak seperti apa? Ya. Beberapa tipe orang itu contohnya ya, cukup dengan disindir aja, dia udah, oh aduh kesindir. Terus dia berubah ya. Tapi ada orang tertentu yang kalau nggak ditendang dia nggak tahu kalau dia salah. Nah, kita harus menentukan di titik mana ini komunikasi yang akan kita ambil. Ya. Alternatif apa yang bisa kita bangun? Karena biasanya kesepakatan langsung itu nggak mudah terjadi. Jadi harus ada alternatif lagi. Opsi apa yang realistis? Atau pilihan yang paling mungkin untuk mencapai hasil? Berikut fleksibilitas dalam tuntutannya. Artinya, kalau nuntut sesuatu itu kadang-kadang kita harus pikirkan tunggu dulu. Bisa digoyang dikit nggak? Supaya lebih fleksibel. Kalau enggak, kita terjebak pada apa namanya, tuntutan yang rigid, kaku, sehingga sulit untuk dilakukan negosiasi. Ya. Terakhir adalah klaim yang sah.
Kita mesti lihat permintaan dan janji-janji apa yang dilakukan. Bukti mendukung klaim dan tuntutan yang valid. Jaminan atas tindak lanjut hasil negosiasi. Jangan sampai negosiasinya bagus, tapi nggak ada tindak lanjutnya, nggak berguna juga. Ya. Jadi kita mesti lihat seberapa follow up negosiasi tersebut. Oke, saya rasa sampai di situ. Berikutnya kita akan masuk ke masuk ke kalian negosiasi. Sekarang kita masuk ke GCG. GCG. Ya, ini adalah rencana pembelajaran semester kita untuk mata kuliah tata kelola perusahaan. Bahasa aslinya itu adalah GCG, Good Corporate Governance. GCG. Tapi di Indonesia jadi governance itu dianggap tata kelola. Nah, seperti tadi yang di negosiasi, ini juga kita bikin. Apa yang akan kita pelajari, bukunya apa aja, ya. Oh iya, ini ada buku. Ini buku saya, yang ini tulisan saya di jurnal Gizi. Kalau buku saya gratis, nanti kapan-kapan saya share ya, kayak gimana. Ini adalah apa yang akan kita pelajari per minggu mata kuliah. Satu. Ya. Kalau ini offline nggak apa-apa, online semua nggak apa-apa. Yang saya butuh offline itu dinegosiasi 1 kali aja. Tapi orangnya harus banyak karena kita mau bikin games. Sayang kalau games ini nggak dimainkan. Ini adalah rencana pembelajaran semester kita. Oke, nah sekarang kita lihat negosiasi GCG, sebaran mata kuliah. Ya, Good Corporate Governance. Bagaimana sebarannya? Sama seperti yang tadi ya. Intinya sama kok. Ini juga copy and paste. Ya, ini ya. Kita ngomong tentang pengantar GCG, manfaatnya apa, teori prinsip, 3 lines of defense, manajemen dan governansi, fungsi dengan komisaris dan direksi, peraturan perundangan GCG, kemudian ingat presentasi lagi, presentasi prinsip dan penerapan GCG, ya.
Sama seperti negosiasi. Sebelum UTS dan sebelum UAS, presentasi. Oke? Sorry, ada telepon. Ya, Jol. Apa? Ada di rumah. Ada istri saya di rumah. Sama istri saya, udah saya titipin dia. Ya, yo, oke. Yo, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tetap ada presentasi. Nah, paruh kedua, kita akan bicara tentang institusi yang menjadi pedoman GCG. Bagaimana GCG pada UMKM? Kemudian naik ke yang lebih besar. Untuk level ASEAN, kita punya Corporate Governance Scoreboard. Jadi kita lihat untuk membandingkan GCG antar beberapa perusahaan, itu yang lebih bagus yang mana. Nah, maka kita menggunakan satu tolak ukur yang sama, yaitu ASEAN Corporate Governance Scoreboard untuk ASEAN. Setelah itu kita akan lihat bagaimana penerapan dari ASEAN CG Scoreboard itu tadi. Bagaimana penilaian GCG pada BUMN? Bagaimana penerapan GCG pada bank dan peserta Top GRC Award? Selama ini kebetulan saya juga juri di Top GRC Award, sehingga banyak masukan itu tadi bisa kita lihat, bisa kita bandingkan. Sesi 14 tetap presentasi. Ya, jadi presentasi itu penting. Oke? Aturan umum sama seperti sebelumnya. Ya, sistem penilaiannya seperti yang sebelumnya juga. Ujian saya itu open book loh ya. Tapi ya ingat, meskipun open book, kalau Anda plagiasi, ketahuan kok. Nah, yang repot adalah begini. Harusnya yang plagiat itu kan yang dihukum ya. Umpamanya si A dan si B. Si A ini yang bikin. Si B ini main copy and paste aja. Harusnya yang dihukum kan B kan. Nah, masalahnya karena saya nggak tahu yang aslinya siapa, maka yang saya periksa duluan namanya itu saya anggap yang benar. Setelah itu, kalau sama, itu saya anggap plagiat. Jadi bisa jadi B saya periksa duluan, sehingga dia saya anggap benar. A belakangan diperiksa, saya anggap plagiat. Jadi kalau Anda mau aman, jangan dibagi temennya. Belajar bareng boleh ya, tapi kalau ngerjakan ujian bareng itu enggak cocok. Enggak dapat. Oke? Sampai di sini ada pertanyaan? Biasanya sih enggak ada. Alhamdulillah. Ya, kita akan mulai dengan sesi pembukaan dari GCG. Kita punya beberapa masa penting di mana terjadi gejolak, turmoil. Itu di tahun
2000-an. Dan di tahun 2008. Apa itu? Tahun 2000 itu ada yang namanya WorldCom, ada yang namanya Enron. Cari di internet. Itu mereka secara besar-besaran melakukan penggelapan atau penipuan pada laporan keuangannya. Apa maksudnya? Mereka mencatatkan satu penjualan 2-3 kali. Sehingga kelihatannya wow, tinggi banget. Padahal yang dijual cuma satu. Maka itu terjadi yang namanya pelanggaran besar pada etika dan integritas. Setelah itu ada, masih ingat tahun 2008 itu subprime loans. Jadi pinjaman-pinjaman pada orang-orang yang sebenarnya nggak layak. Itu menyeret Lehman Brothers sama Merrill Lynch. Dia menjadi masalah karena mereka tidak melihat ini resiko yang kemudian dianalisa dan ditelaah untuk diambil langkahnya secara sistemik. Enggak aja cuma ngikutin gitu aja. Ada gini-gini ikut, ada ini ikut. Enggak dihitung resikonya. Padahal itu perusahaan besar itu. Lehman Brothers itu umurnya udah di atas 100 tahun. Kantornya di New York. Merrill Lynch itu juga hampir 100 tahun umurnya. Jadi udah, wah bangkotan lah istilah. Ini tadi membuat WorldCom, Enron, Lehman Brothers, Merrill Lynch tutup. Menyisakan banyak luka di dalam korporasi. Dari sini kita melihat, aduh, ada dua hal yang penting ya. Yang pertama tentang bagaimana etika integritas, bagaimana sih kita mengelola satu perusahaan. Sementara yang kedua adalah bagaimana kita berhadapan dengan risiko. Artinya apa? Manajemen risiko itu juga harus masuk. Ya. Makanya good corporate governance itu biasanya nanti akan bersanding dengan GRC nyebutnya. Good corporate governance, risk management, sama compliance. Compliance itu kepatuhan, kepatutan. Mereka berkaitan erat. Ya. Maka diharapkan penerapan GCG itu bisa membuat perusahaan menjadi lebih efisien atau meningkat produktivitas perusahaan. GCG sendiri penting untuk membangun kepercayaan pasar. Artinya gini, kalau perusahaan ini sudah menjalankan GCG, ada sertifikatnya, ya, apalagi ada ASEAN Corporate Governance Scoreboard, orangnya dia serius, maka besar kemungkinan perusahaan ini berintegritas. Salah satunya adalah gak gampang disuap, sehingga orang akan bagus nih perusahaan nih, kayaknya saya akan beli produknya, atau saya akan menjadi partnernya, atau apapun, atau saya beli sahamnya dan sebagainya. Sehingga Indonesia kalau mau mendapatkan modal jangka panjang dari investasi asing, kita sudah harus mulai biasakan punya GCG. Sehingga kalau sewaktu-waktu investor asing datang, dia ngeliat, oh bagus nih prospeknya, begitu tanya ada GCG-nya, ada, kita udah jalanin. Akan lebih mudah prosesnya. Untuk mereka bilang, yes, jadi
kita beli deh, tinggal masalah harganya aja yang cocok atau enggak. Oke. GCG sendiri tujuannya adalah menciptakan nilai tambah atau value added bagi semua yang berkepentingan. Siapa stakeholders, semua yang berkepentingan. Sekarang pertanyaan, apa bedanya stakeholders sama shareholders? Nah itu nanti jadiin pertanyaan aja deh. Kemudian GCG juga memastikan bahwa sasaran yang ditetapkan sudah tercapai. Jadi Anda itu baru dibilang hebat kalau mencapai sesuatu yang sudah direncanakan, ditetapkan sasarannya. Kalau Anda capai sesuatu yang tidak ada perencanaannya, itu namanya untung-untungan. Jadi ada perencanaannya, ada eksekusinya, ada hasilnya. Nah itu baru benar. Secara manajemennya. Kalau enggak, namanya untung-untungan. Ini juga maksud dari GCG supaya aktiva perusahaan bisa terjaga dengan baik. Apa aktiva? Aset-aset perusahaan. Memastikan perusahaan juga menjalankan praktek-praktek usaha yang sehat, ya, tidak monopolistis, tidak persaingan usaha tidak sehat. Kita punya undang-undang anti monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. GCG juga memastikan kegiatan-kegiatan perusahaan akan bersifat transparan, artinya bisa dilihat oleh publik. Tidak ada yang ditutup-tutupi, kecuali memang sifatnya rahasia ya. Biasanya rahasia itu tentang laporan keuangan, tentang alokasi dana, ya karena itu jantungnya perusahaan. Nah, kita lihat. Nah, di dalam penyelarasan informasi dan aktivitas, kita akan melihat bahwa pada akhirnya orang akan mencanangkan yang namanya reliable performance. Artinya apa? Pencapaian tujuan yang dapat diandalkan dengan memperhitungkan ketidakpastian dan menjalankannya menggunakan integritas. Principal performance. Jadi kita lihat ada kinerja biasa, kita mesti pastikan kinerja ini tadi itu bisa dijalankan. Reliable achievementnya. Sementara risiko itu juga sudah kita perhitungkan. Compliance artinya kita menjalankannya dengan tetap berintegritas. Maka itu terdiri dari 3. Governance, management, assurance. Governance ini adalah dewan direksi, dewan komisaris. Manajemen itu mulai dari GM, vice president sampai supervisor. Assurance itu adalah orang-orang yang bersifat audit. Oke? Mari kita lihat. Jadi sebenarnya
GCG itu apa sih? Menurut AFC, International Finance Corporations, ini anak perusahaannya Bank Dunia. Tata kelola perusahaan itu merujuk pada struktur dan proses untuk mengarahkan dan mengendalikan perusahaan. Jadi adanya struktur dan proses untuk mengendalikan perusahaan. Untuk mengarahkan dan mengendalikan perusahaan, terdapat struktur yang menjelaskan pembagian hak dan tanggung jawab di antara berbagai organ perusahaan. Seperti apa? Dewan komisaris, dewan direksi, manajer, pemegang saham, dan pemangku kepentingan lainnya. Dengan adanya hak dan tanggung jawab di antara organ perusahaan tersebut, maka tata kelola akan menjelaskan aturan, prosedur, serta proses pengambilan keputusan. Selain itu, dengan adanya kejelasan aturan dan prosedur, maka akan mempermudah untuk melakukan monitoring kinerja perusahaan. Jelas prosedurnya, jelas aturannya. Nah, sekarang pertanyaannya, kenapa kita butuh GCG? Apa saja yang diatur dalam GCG? Siapa sih organ perusahaan? Apa perbedaan aturan dan prosedur? Ya. Nah, ini biasanya saya keluarin nih di ujian. Dari pertanyaan-pertanyaan tiap sesi awal, tiap sesi biasanya berakhir dengan pertanyaan. Nah, itu nanti saya ambil satu-satu buat UTS maupun UAS berikutnya. Oke? Sampai di sini ada pertanyaan? Kalau nggak ada pertanyaan, saya akan kembalikan ke e-learning. Ya, sambil saya convert dulu. Karena kalau saya pakai Telkomsel ini, nggak bisa streaming. Streaming itu cuma yang premium biasa. Kalau yang Telkomsel itu nggak bisa. Harus di save dulu, terus kemudian di convert, baru di-upload. Oke? Ya. Sampai jumpa di minggu ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.